berasa-rasa, harus perlu latihan. Karena sabar itu adalah suatu ilmu dan amalan eksklusif yang luar biasa. Ilmu tingkat tinggi itu pasti membutuhkan ujian, latihan dan semacamnya. Seringkali yang namanya sabar ini, ilmu tingkat tinggi ini, amalan tingkat tinggi ini butuh latihan sehari-hari. Butuh belajar setiap hari. Terus kita belajar melatih kesabaran. Kemudian latihannya pun seumur hidup sampai mati yang sabar. Yang namanya ilmu kan ada ujiannya. Ujiannya pun seringkali mendadak. Di ujian kesabaran ini seringkali mendadak. Orang yang punya hati-hati bila motor tabrak kembali mendadak. Anaknya kemarin ya sakit-sakit biasa saja, ujung-ujung dokter diponis penyakit ini, mendadak itu. Dokter kita yang merasa sehat segar buka, tiba-tiba berubah ke dokter, wah ini penyakit berat ini, sulit disembuhkan. Ujian seringkali mendadak. Ujian sekolah kan tidak ada pengumumannya, dan kita sudah mesti pertengahan semester ada ujian, di semester akhir tahun ada jelas ada sekolah. Di sekolah kesabaran Gusti Allah itu sulit kan tidak ada ujian itu, tak terduga. Ujung-ujung orang meledak dari petir ada udang, malah ujiannya berat. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran yang semacam ini dinamakan as-sabru ala musibah. Yang ketiga, tadi kan taat, maksiat, musibah. As-sabru ala musibah, as-sabru indal musibah, sabar ketika ditimpa musibah yang sifatnya mendadak. Itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Kemarin orang nangis ke rumah, cerita ini minta tolong. Nah, saya tuh bilang loh, pas hari-hari itu masalahnya sama. Berarti gua kuliah pusing 7 keliling jadi orang sama ke aku. Kok sama persis? Itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Wah, banyak kalau kosong ujian berat. Keluarga pasti. Kalau musibah itu ada 2 faktor. Satu faktor pertama kata di dalam Al-Quran itu menyebutkan adalah wa ma asabakum min musibatin. Ustaz boleh tulisnya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kada salah ya. Setiap musibah apapun yang menimpa kamu itu yang penyebabnya dewe. Akibat dari kesalahan yang kita lakukan, kesalahan kepada orang lain atau kesalahan kepada Gusti Allah, pasti kata Al-Quran. Jadi kita kena musibah yang besar itu penyebabnya adalah Allah gede. Ada sesuatu kezaliman kepada orang lain, kesalahan kepada orang lain dan bisnis katakanlah, atau kedurhakaan kita kepada Gusti Allah. Dan dalam kondisi seperti ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi dengan ujian yang mendadak seperti tadi, dan butuh istighfar kepada Gusti Allah setiap saat. Dengan istighfar ini insya Allah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hati kita akan tenang menerima musibah semacam ini. Dan musibah besar itu satu obatnya, berpikir setiap saat, jangan lupa. Saya itu untuk menghilangkan problem itu mesti istighfar. Itu perasaan saya ya, dan hitungan menit dan itu lupa. Tapi kalau dipikir terus apa? Gak tidur, bangun tidur ya ingat lagi. Ngobrol dengan teman-teman anak gereja yang bagi cuma satu rahim, dia pikiran saya yang tadi itu hilang. Iya di sana ngobrol kemana-mana ya hilang. Baliknya ke rumah ya kembali lagi masalahnya. Tetapi dengan berzikir istighfar, insya Allah lupa. Ujung-ujung nanti semakin ringan. Mudah kita menerima. Ada solusi dari Gusti Allah. Ada solusi istighfar itu tadi. Kemudian yang musibah ini tadi adalah penyebabnya. Di samping itu karena suatu kesalahan kita kepada Allah atau kepada orang lain, ada lagi idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Kalau Allah itu mencintai seseorang itu, dia akan uji. Seperti orang yang punya perasaan diwangkaan, jangan melakukan maksiat dengan orang yang baik, salah dengan orang yang perasaannya dan tidak pernah berbuat maksiat. Oh, ini adalah Allah ingin menguji kita agar derajat kita lebih tinggi. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu, jika Allah itu ingin mencintai seseorang, diuji dulu. Pantas enggak tak sayangi? Pantas enggak? Jadi agak beri cobaan. Loh kok sadar kuat? Inilah orang yang paling saya cintai. Jadi dengan ahli ibadah itu kalau musibah besar
artinya panjenengan itu posisinya saat itu ketika mendapat musibah yang besar itu posisi tingkat tinggi orang yang dicintai Gusti Allah. Kita berharap saja. Dan sudah kadung kena musibah itu, ya mungkin-mungkin inilah ujian terbaik bagi saya. Mungkin-mungkin derajatku ditingkatkan oleh Allah ketika yang lebih baik. Paling tidak nanti kalau tidak dunia di akhirat. Innama yaqasabirun ajruhum bighairi hisab. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat ya, as-sabru bil mu'asyarah, sabar dalam pergaulan. Bergaul dalam berinteraksi dengan orang lain, kepada masyarakat, pada teman, pada saudara, pada anak, pada saudara. Di bulan puasa ini ketika sabar itu sore-sore. Kawanan Sabar dengan anak kecil, rewel gitu, sekolah kerja ya, pulang ke rumah, anaknya sekolah tua itu kena HP, rumah berantakan, telepon ini itu, ikut tukar ya, ibu dah pulang kerja, ini gas panas, jam 12 nih, nanti ibu pulang dah, kelabakan pengen masak, dah loh, gas habis, bakar nongkrong orang tugasnya, toko wis tutup, waktu semepet, wah itu, udah, mentak ya. Kalau bujurnya, kalau kelihatan kamar lah turun dia gitu. Sabar tapi ujian yang ujian murid. Nah, ini kesabaran dalam pergaulan. Jadi sabar itu banyak di rumah. Di luar itu kita mudah dengan sabar. Nah, di rumah itu guys itu. Yes. Cocok di rumah itu ujian tingkat tinggi. Yang terakhir adalah asubna indal faqah. Sabar ketika kita kondisinya ekonomi lagi seret, harus sabar. Betul sabar, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini itu punya jabatan di perusahaan, ada peluang ingin korupsi, itu butuh kesabaran. Sabar ketika kita memang dalam kondisi yang ekonomi yang sulit. Ingat Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah lagi kami kesimpulan bahwa sabar itu ada 5. Sabar melakukan ketaatan ketika ibadah, sudah sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar ketika ada musibah. Yang keempat sabar dalam pergaulan. Yang kelima sabar dalam keadaan kesulitan dalam menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kawanan. Gaya wis.